Tapi Ustadz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan ambil apinya di neraka misalnya. Nikmat, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran selama hidup di dunia. Kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah, cukup puas. Ini semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar dunia sebentar. Sebentar mas, besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8:45, kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar, nggak pulang di masjid aja. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Ini amalan nggak terencana. Ini karena kita nggak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisap, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niatnya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus, perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah,
Maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah. Malam ini punya persoalan. Sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga. Masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya. Banyak sukanya, banyak dukanya. Banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa mah, memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya Pak ya. Mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah. Menjalaninya belum tentu mudah. Ustadz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak. Ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun. Dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang. Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian. 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu. Di masalah itu.